Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat SC Lubar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi cara mengolah data dan menganalisis regresi pada data panel. Adapun contoh kasus yang diangkat adalah penelitian dengan judul pengaruh struktur aktiva, ROA, growth, size terhadap DER atau Debt to Equity Ratio pada studi kasus perusahaan yang ada di Jakarta. Adapun indeks periode yang diambil ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kemudian kerangka pemikiran sebagai berikut. Di sini ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, yaitu pengaruh struktur aktiva disingkat dengan SA, return on asset disingkat dengan ROA, growth dan size terhadap debt to equity ratio, ini disingkat dengan DER. Dan data penelitian dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Di sini terdiri atas 31 perusahaan. Data penelitian diambil setiap 6 tahun, ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi total data berarti 31 perusahaan, ya, dikali 6 tahun. Berarti ada 186 data. Ya, ini ada 186 data. Baik, data ini akan diolah menggunakan program eFuse. Kita buka program eFuse, ya. Ini sudah ada, kita klik saja eFuse. Nah, ini lembar kerja eFuse, ya, telah terbuka. Langkah pertama kita klik File, kemudian kita pilih New. Selanjutnya klik Work File. Nah, muncul kotak dialog work file sebagai berikut. Pada kotak work file structure type, di sini ada 3 pilihan, yaitu unstructured, kemudian data regular frequency, dan balance panel. Karena data yang akan kita olah ini merupakan data panel, maka kita klik balance panel. Selanjutnya pada panel specification, di sini frekuensinya adalah data tahunan, maka kita pilih annual, ya. Selain itu ada beberapa pilihan, ada multi year, kemudian semi annual, ya, quarterly, bulanan dan sebagainya. Ya, kita pilih annual. Start date, nah, data kita ambil, ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Maka pada start date ini kita ketik 2015, kemudian end date ini, ya, sampai tahun 2020. Kemudian number of cross section, ini adalah jumlah data keseluruhan. Di sini ada 186 data. Maka pada eFuse, pada number of cross section kita tulis 186. Kemudian klik OK. Selanjutnya pada lembar kerja di bawah menu file, ya, di sini kita ketik saja data. Data boleh kapital semua, boleh huruf kecil. Selanjutnya kita klik enter. Nah, maka muncul lembar kerja untuk diisi data yang akan diolah dengan menggunakan eFuse. Kita pindah ke Excel, ya. Di sini datanya kita copy semua. Nah, dari struktur aktiva tahun 2015, ya, sampai kita terakhir, ya, 186 data. Nah, ini kemudian kita copy, pindahkan ke eFuse. Nah, di eFuse ini ada, ya, observasi, kemudian di bawahnya nih, ya, pada angka 1.15
di sini kita salin ya, kita paste, klik. Nah, maka data sudah masuk di lembar kerja eViews. Selanjutnya kita beri nama masing-masing variabel. Variabel pertama ya, di sini ada struktur aktiva ROA ya. Kita singkat aja struktur aktiva sebagai SA. Kemudian enter, pilih yes. Kemudian kita klik ROA ya, enter, pilih yes. Selanjutnya di sini ada growth ya, growth atau pertumbuhan. Kita enter, pilih yes. Kemudian klik size ya, ukuran perusahaan, kita enter, pilih yes. Dan di sini terakhir variabel dependent ya, yaitu DER ya. DER itu apa namanya, singkatan dari debt to equity ratio nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan atau membuat persamaan. Nah, cara mudahnya adalah sebagai berikut. Kita klik variabel dependent terlebih dahulu, yaitu DER ya. Kemudian kita klik atau kita blok variabel independent struktur aktiva atau SA ini. Tapi supaya ini tetap terblok yang variabel DER ini, maka pada keyboard kita tekan tombol kontrol atau CTRL ya. Kemudian kita klik variabel SA atau struktur aktiva, kemudian variabel ROA, selanjutnya variabel growth, variabel size ya. Ini semua sudah ya, sudah diblok semua. Kemudian klik kanan, pilih open, kemudian klik as equation. Nah, muncul rumus ya pada specification sebagai berikut. Kemudian kita pilih panel option. Nah, di sini pada effect specification, pada cross section, kalau kita klik di sini ada 3 pilihan ya. Ada 3 macam, yaitu non effect, fixed effect, dan random effects. Nah, 3 pilihan ini nanti akan kita uji coba semua. Mana yang bisa menghasilkan data terbaik untuk regresi ya, tentu yang memenuhi uji prasyarat. Baik, uji pertama kita pilih non effect ya, kemudian klik OK. Nah, berikut adalah output dari eViews ya, hasilnya mirip dengan hasil SPSS. Nah, data ini apakah merupakan data yang baik ya untuk regresi? Maka kita lakukan uji prasyarat. Uji yang pertama adalah uji normalitas. Langkah pertama kita klik view. Nah, kemudian pilih residual diagnostik. Klik histogram normalitas. Nah, ini adalah data uji normalitas. Kita pilih atau kita lihat pada nilai probability-nya. Di sini nilai probability-nya adalah 0,005258. Nah, artinya ini lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang menggunakan non-effect ini berdistribusi tidak normal. Jadi uji syarat yang pertama tidak sesuai. Selanjutnya kita coba menggunakan fixed effect ya. Caranya kita klik estimate, kemudian klik panel option, pada kotak effect specification, pada cross section kita klik, kemudian kita pilih fix, selanjutnya kita klik OK. Nah, ini adalah output eViews yang menggunakan fixed effect. Nah, selanjutnya apakah ini merupakan data yang baik untuk regresi? Kita lakukan uji prasyarat. Yang pertama kita uji normalitasnya. Sama ya, klik view, kemudian klik residual diagnostik, pilih histogram normality test.
Nah, ini uji normalitas pada fixed effect. Kita lihat nilai probability-nya adalah 0,091938 atau 9,1%. Artinya nilai probability lebih besar dari 5%, sehingga data berdistribusi normal. Jadi menggunakan fixed effect, datanya berdistribusi normal. Prasyarat pertama, uji normalitas terpenuhi. Kemudian kita lakukan uji lanjut. Kita klik view, kemudian klik fix random effect testing. Kita pilih redundant fixed effect likelihood ratio. Ya, kita menggunakan likelihood ratio ya, karena yang kita uji adalah fixed effect, kecuali jika menggunakan random effect ya, kita pakai Hausman test. Kita klik. Nah, berikut adalah output if-use yang menggunakan fixed effect. Kita lihat nilai probabilitasnya pada cross section chi-square. Sini ya, nilai probability-nya 0,0000. Artinya nilai ini kurang dari 5%. Jadi memenuhi uji prasyarat ya dengan fixed effect. Sehingga fixed effect ini dapat digunakan untuk olah data selanjutnya. Namun kita pastikan dulu ya, menggunakan random effect itu bagaimana. Ya, caranya kita klik estimate, kemudian kita pilih panel option, kita pilih random effect ya pada cross section, klik, selanjutnya klik OK. Nah, ini hasilnya. Ini hasil yang menggunakan random effect. Selanjutnya kita lakukan uji prasyarat ya, uji normalitas, klik view, kemudian residual diagnostik, histogram normality test. Nah, ini ternyata nilai probability-nya 0,000016 ya, sehingga lebih kecil dari 5%. Tidak memenuhi syarat sebagai data yang berdistribusi normal jika menggunakan random effect. Kita coba ya uji prasyarat yang lain biar puas. Kita klik view, kemudian pilih fix random effect testing, kemudian kita pilih correlate random effect Hausman test ya. Karena kita menggunakan random effect, maka kita pilih yang Hausman test. Nah, ini hasilnya. Kita lihat nilai probability pada cross section random. Di sini senilai 0,0097. Ya, berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya ya, memenuhi syarat jika menggunakan random effect. Hanya pada uji normalitas ternyata menggunakan random effect ini datanya tidak berdistribusi normal. Sehingga simpulannya dari menggunakan 3 pilihan yaitu non-effect, fixed effect, dan random effects, maka dapat diambil kesimpulan fixed effect ini memenuhi syarat ya untuk digunakan dalam menguji data penelitian ini. Baik, kita kembali lagi pada hasil yang menggunakan fixed effects. Bagaimana cara kembali menggunakan fixed effects ya? Kita pilih saja ini estimate, kemudian muncul persamaan, kita pilih panel option, pilih fixed effect, kemudian klik OK. Nah, ini udah kembali data fixed effect.
Nah, baik, kita lakukan interpretasi atas hasil ini. Kita lihat pada nilai probabilitas dari masing-masing variabel. Di sini nilai probabilitas dari struktur aktiva 0,0098, kemudian ROA-nya 0,0000, kemudian growth-nya 0,0000, size-nya 0,0013. Jadi semua nilai probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel struktur aktiva, ROA, growth, dan size berpengaruh terhadap variabel DER. Nah, berpengaruh terhadap variabel DER. Jadi semua variabel independen ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependent DER. Nah, kemudian besarnya pengaruh berapa? Ini dapat dilihat pada nilai adjust R-square. Ya, nilainya adalah 0,905354 atau 90,53%. Kemudian kita lihat pada nilai probability F statistik. Di sini nilainya adalah 0,000000. Berarti dapat diartikan variabel SA, ROA, growth, dan size ini memiliki pengaruh secara simultan terhadap DER. Kemudian untuk data panel, ya ini tidak perlu adanya dilakukan uji heteroskedastisitas. Namun jika tetap minta untuk dilakukan uji heteroskedastisitas, ya ini ya namanya pemaksaan uji. Baik, biar lebih jelas kita lakukan uji coba ketika data panel dilakukan uji heteroskedastisitas. Kita klik view sini, kemudian kita pilih residual diagnostik. Maka di sini hanya ada histogram normality test, ya, tidak ada fitur uji heteroskedastisitas. Berbeda jika datanya bukan data panel, misalnya menggunakan data unstructured, maka pada bagian ini terdapat uji yang lain, ya, ada uji heteroskedastisitas dan sebagainya. Baik, kita buktikan jika datanya bukan data panel, misalnya menggunakan data unstructured, apakah di situ ada kolom atau fitur uji heteroskedastisitasnya atau tidak. Baik, kita close dulu ini. Dari awal ya, kita coba ya, kita coba uji heteroskedastisitas yang menggunakan data unstructured, bisa atau tidak. Nah, klik kemudian new work file. Nah, di sini kita ganti unstructured, jangan data panel ya. Kemudian observasinya kita isi saja, jumlah yang ada di sini ada 186 ya. Kita ketik 186, kemudian klik OK. Kita klik di sini data, enter, kemudian kita masukkan. Ini semua data yang akan diolah kita masukkan. Nah, di sini ya. Nah, ini kasih nama ini. Ya, SA. Apa lagi? ROA. Growth. Kemudian DER, ya. Bukan size ya, maaf, size. Kemudian di sini DER. Kita masuk ke persamaan, klik DER, kemudian blok SA, ROA, nah, ROA ya, kemudian growth, kemudian
size ya. Oke, klik kanan, open as equation, kemudian klik OK ya. Kita coba uji normalitas ya, dan uji heteroskedastisitas. Kita klik view, kemudian residual diagnostik. Nah, ini banyak nih. Nah, di sini ketika data menggunakan unstructured, maka pada residual diagnostik bisa dilakukan uji Q statistik, ya, square residual, ya, uji histogram atau uji normalitas ya, kemudian uji heteroskedastisitas dan sebagainya. Jadi kalau menggunakan data unstructured, ya silakan dilakukan uji heteroskedastisitas. Tapi kalau menggunakan data panel, maka tidak perlu menggunakan uji heteroskedastisitas. Demikian tutorial cara analisis regresi pada data panel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.